Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat dapat menjalankan segala aktivitas ibadah dengan menautkan selalu cinta kita dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah jadikan setiap langkah, setiap jengkal ibadah kita, setiap niat kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat mendapat keberkahan di bulan sisa dari bulan Sya'ban dan kita dapat dihadirkan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki di hari-hari bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa kita menjaga untuk membasahi lisan kita, untuk menghadirkan hati kita selalu dalam pengawasan cinta dan kerinduan yang tetap kita jaga. Mudah-mudahan dengan kita menjaga dan berikrarkan diri kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda, kita dapat mendapat syafaatul uzma kelak di yaumul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di majlis ini kemarin sebelum penutup dari pembahasan sabar ada kutipan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana ada di dalam kitab yang dituliskan pembahasan tersebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang di pengajian majlis ke-7 yang mana bunyinya hubbiba ilayya min dunya an-nisa wa tayyib wa ju'ila qurrata 'aini fi shalah, yang mana artinya dijadikan aku mencintai dari duniamu 3 perkara, perempuan dan wewangian dan penyejuk mataku, yang mana dijadikan dia di dalam sholat. Qurrata 'aini ya fi shalah, jadi penyejuk mataku dijadikan di dalam sholat. Ya, sumber hadis ini ada beberapa derajat yang mana diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan dihasankan dan disahkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Penjelasan makna hadis ya bukan mencintai dunia secara berlebihan. Mengapa dia dimulai dari 3 unsur tersebut? Yang pertama adalah wanita, ya, dari dunia yang dicintai oleh Nabi adalah wanita, karena yang dimaksud adalah istri dan wanita yang baik, istri yang halal, bukan syahwat yang bebas. Ini menunjukkan bahwa nilai kesabaran tidak serta-merta hanya berlaku untuk ibadah, gitu. Jadi kesabaran kita juga ada pada bagaimana kita menempatkan syahwat kita, mendidik syahwat kita, ya, menjaga nafsu kita untuk meletakkan kepada yang lebih baik, yang benar, yang emang udah digariskan untuk dijalani, yaitu apa? Istri yang solehah. Itu di dalam Islam menikah itu kan adalah satu ibadah yang paling panjang di dalam kehidupan seorang muslim. Apa itu? Menikah. Ya, kalau yang lain kan ada bentar-bentarannya, ada udahannya. Sholat dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Kalau nikah, Masya Allah, nggak ada habisnya. Dari pertama dia udah ijab, udah menjadi amal ibadah. Kerjanya dia, hadirnya dia, perginya dia, kembalinya dia, ya, tidurnya dia, semuanya ibadah. Makanya kita jangan meremehin. Jangan cuma dilihat konotasinya hanya nafsu. Itu
kita harus kembali bahwa ibadah kemuliaan yang paling panjang adalah berumah tangga atau menikah sampai mati, sampai mati. Maka ketika ada anjuran sudah sepatutnya dia menambah kelebihan dari kemampuannya untuk menikah lagi misalnya, nah itu memang menempatkan diri atas kemampuan. Dia berbuat adil, dia bisa mendidik, dia bisa bertanggung jawab, dia bisa memperluas jangkauan ibadahnya, dipercaya dan meyakini mampu. Maka ada sebutannya di sana menambah ibadah, menambah sunnah. Tapi kan yang terjadi apa ya? Sebaliknya, akhirnya yang dilihat kawin lagi isinya cuma nafsu doang. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini Nabi mengingatkan, ya, cintanya kepada wanita tidak menuntut bahwa kesabaran itu dalam rangka mendidik nafsu itu sendiri. Di sini Syekh Abdul Qadir mengutip hadis itu supaya kita tahu itu istri yang solehah juga dikatakan adalah penghias dunia. Kita tahu kan? Ya. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Dunia ini semuanya jadi perhiasan. Apa sih yang enggak kita lihat indah? Cakep aja kita semua melihat. Kalau yang kelihatan indah, hampir yang kita cari itu keindahan. Hampir. Apa sih yang kita cari? Masa yang jelek, masa yang kusam, masa yang jelek dalam pemandangan. Kita mau menghibur mata kita aja pakai pergi ke puncak, melihat pegunungan. Karena kita tahu ada keindahan yang bisa meleburkan kita punya perasaan itu. Gitu. Yang susah kemarin kita harus obati dengan apa? Dengan pemandangan yang indah. Ada cita-cita pengen punya pasangan yang cantik, yang jadi idaman. Tapi yang dikatakan apa di sini? Wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Dan seindah-indahnya perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Itu. Jadi perempuan yang solehah itu bisa menutup semua keindahan dunia. Yang katanya puncak cakep banget, yang katanya orang lain cakep banget nih, tapi pas balik ke rumah ngelihat istri yang dapat taat karena Allah, dapat santun, sopan, ibadah di hadapan kita karena Allah, itu udah menutup semua keindahan. Apalagi ditambah dia berdandan, dia bersolek, dia berusaha tampil cantik di hadapan suaminya. Walaupun semampu dia, orang mah boleh keriput, boleh tua, tapi kalau dia melembutkan hatinya untuk menjaga cinta karena Allah, maka itu akan menjadi keindahan dunia. Itu jangan dilihat dari yang cakep doang, enggak. Gitu, enggak melihat dari situ. Jadi ditautkan, nah, cinta kepada urusan dunia itu ditutup dengan keindahan wanita yang solehah. Kalau udah solehah, masya Allah, dia akan selalu teringat dengan keindahan. Padahal udah isut, padahal udah keriput, tapi dia nggak bakal ngelupain tuh. Bagaimana dulu waktu dia memulai perkenalan, bagaimana dulu dia melepaskan dirinya untuk menghalalkan dirinya, memasrahkan dirinya. Nah, itu yang harus kita ingat supaya terbentuk cita-cita yang menjadi tujuan panduan hidup adalah keindahan yang hakiki di dalam dunia. Ya, mar'atus soleh, makanya dididik, disuruh kita untuk mendidik istri-istri kita. Ya, ku anfusakum wa ahlikum, nah, jaga kita dari api neraka, begitu juga keluarga kita. Itu artinya ya siapa lagi kalau bukan istri dan anak-anak kita, pasangan kita. Ya kalau belum punya anak kan berarti pasangan. Kalau anak udah pada gede, kembalinya kemana? Ke pasangan. Itu didik betul-betul supaya ada keindahan yang menjadi rujukan hati. Kemana kita mau pergi? Kalau aja di rumah sumpok banget ngelihat istri kagak bener, ente mau pergi kemananya, baliknya ke rumah. Ente mau belanja, mau shopping kemana-mana, mau jalan ke urusan dunia yang katanya cakep banget di Eropa, ujung-ujungnya balik ke rumah. Yang katanya mau jalan-jalan ngibur diri sama teman-teman, kan sifat semua itu sementara, baliknya ke rumah. Gitu. Makanya jadikan wanita-wanita di rumah kita adalah wanita yang solehah, agar supaya keindahan dunia ini bisa ditutup. Dia adanya juga keindahan nampak bukan cuma di mata, tapi di hati. Gimana kita bisa
memanage hati kita dalam sabar, ya, menjalankan keindahan dalam berumah tangga itu dengan baik, ya. Kita kan kalau ngelihat apa ya, kata orang, enakan begini, enakan begitu, enakan yang baru, enakan, coba balik ke rumah deh, ngelihat yang santun, ngelihat yang sopan, nggak tega kita mau gantiin, nggak tega. Tapi beda kalau kita nggak didik. Nyampe rumah maksudnya pakai dasar udah pada acak adul, saya udah sobek sono sobek sini, baunya udah masya Allah minyak angin kemana-mana. Iya, balik ke rumah juga masih berantakan banget, kita udah bukan main keluar dari nafkah buat dia malah isinya begitu sampai rumah ngeluh. Nah ini akhirnya kita kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa kita tidak mendidik dia? Kenapa kita dulu waktu memetik dari sumpah mulia kita kok hanya dikedepankan nafsunya? Walaupun kita sudah menikah, tapi kalau ada dosa-dosa masa lalu maka akan dibayar di waktu menikah tersebut. Dibayarnya itu supaya kita tahu bahwa kemaksiatan yang kau jalankan dahulu sekarang sudah dicabut. Ya, katanya dulu cakep banget nih waktu pacaran, ya, waktu belum nikah. Nah, pas sudah nikah apa jadi? Jadi jelek. Allah cabut. Tapi kalau kita mentaubatkan apa yang lalu, apa yang di masa lalu, maka kita akan membayar dengan ilmu. Artinya dengan sabar, dengan nasihat, dengan berdoa, dengan ridho atas takdir dan qadanya Allah. Gitu. Nanti lama-lama mulai ada penyesuaian. Ini istri kita yang tadinya kita beli pakai cara yang kurang baik, istilahnya, ya, kita dapatkan dengan cara yang kurang baik karena kita dulu jahil lah. Pacaran selingan mojok dulu, ilmu belum ada. Tapi pas udah ngaji, oh pantes saya nggak menemukan itu keindahan dari pasangan. Rupanya diganti oleh Allah dengan hukuman ini. Tapi semenjak saya ngaji, saya tahu teorinya, tahu ilmunya, maka saya akan bertaubatkan ini lalu berubah dengan perlahan. Akan kembali keindahannya. Jadi istilahnya baju kalau dicuci bakal enak lagi nanti dipakai. Cucinya kan lumayan, kalau nodanya keras, ya, kita beliin backgreen, kita beliin citrun, rendem pakai air panas, wah, rasanya masya Allah. Tapi pas udah dijemur, disetrika, cakep lagi, dipakai juga enak lagi. Sama begitu, ya, karena pasangan itu adalah pakaian kita. Supaya apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan, muhasabahnya merujuk kepada apa-apa yang telah kita perbuat. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang kau lakukan maka akan ditunjukkan walaupun sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik ditunjukin, yang jelek ditunjukin. Begitu juga dalam pasangan. Punya dosa apa gua dulu ya dapetin model begini kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ambil pegang kepala dia. Rujuk aja diri kita. Mungkin makanan kita dulu rada-rada, mungkin waktu kerja kita dulu sembarangan, mungkin cara kita muter nafkah kita dengan cara yang nggak baik, atau dagangan kita dengan cara yang curang, atau kerjaan kita yang seringkali molor ngalor ngidul. Akhirnya dibayar ketika kita pulang memberikan makanan yang kurang baik. Ya, itu terjadi. Nah, kita pengen memperbaiki semua itu, makanya dengan ilmu. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kalau kita mau urusan dunia dengan ilmu, urusan akhirat dengan ilmu, mau kedua-duanya dengan ilmu. Ya, supaya apa? Supaya kita ada panduannya. Mau akhirat kita tahu ilmunya, mau dunia kita tahu ilmunya. Mau ngeraup dua-duanya juga tahu ilmunya. Nah, itu adalah kutipan bagaimana Rasulullah memberikan gambaran apa yang disukai olehku pada duniamu adalah wanita. Wanita yang baik, wanita yang soleha, wanita yang seperti apa dulu yang ada di sekeliling Nabi. Kita pelajari, bukan cuma kita ambil tekstualnya lalu kita fantasi dengan urusan-urusan yang jelek. Oh, Nabi omongannya begini. Enggak, coba lihat wanita di sekeliling Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi ini buat kita bahwa urusan-urusan yang berbau duniawi dijalankan dengan kesabaran, tapi tidak juga kita melupakan akhirat kita juga tidak melupakan duniawi kita. Itu ada runtunan bagaimana
dituntun kita untuk tidak meninggalkan serta-merta dunia akhirat kita, tapi juga dunia kita bawa gitu dalam keadaan bersabar. Yang kedua adalah wangi-wangian. Kenapa Rasulullah menggambarkan apa yang dicintai adalah yang kedua itu wangi-wangian? Karena wangi-wangian itu menggambarkan kebersihan. Mana ada orang kotor wangi? Tipuan doang. Orang dekil banget. Pasti orang jelek, orang dekil, orang kotor, ya orang kagak dandan maksudnya. Orang kagak berapi-rapihan. Cenderung bau, nggak ada wangi. Kita lihat bunga yang begitu indah aja, ya mayoritas ya, jangan ngomong bunga bangke. Bunga bangke kan beda ya. Mayoritasnya kan dia bergandeng dengan wewangian, karena wangi-wangian itu menarik sisi keindahan. Terus juga orang kalau wangi itu biasanya akhlaknya baik biasanya, ya, karena ada wewangian yang berbau surga di dalamnya. Dan akhlaknya juga kelihatan indah. Itu wangi-wangian juga ada unsurnya. Yang mana dulu? Ada wangian yang pakai benda-benda haram misalnya, ya kan? Pakai itulah katanya gelatinnya babi, dicampur parfum, ya tetap aja. Biar kata ditutupin baunya wangi juga, ya karena dia berjalan bersama hal-hal yang najis, setan yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau orang ingin menghancurkan agama itu tidak bisa melalui verbal, akhirnya dia masuk kepada ranah-ranah kehidupan, ya, dari benda-benda, akhirnya merusaknya dari situ. Nah kita yang jadi seorang muslim kurang juga begitu teliti. Gimana akhirnya kita bisa khusyuk ibadah? Gimana kita bisa baik sama saudara? Yang kita pakai parfum isinya najis, kita nggak teliti, nah, gitu. Walaupun sih itu jarang ya, tapi ada kan? Ada yang dari kelebihan alkoholnya juga itu, walaupun ada khilaf tapi tetap di situ menjadikan ruang bahwa wewangian yang dipakai itu harus dengan wangi-wangian juga yang baik gitu. Gambaran Nabi ini harus dicermati dengan yang baik, bukan mentang-mentang wangi main Nabi, apalagi pakai parfum nyolong. Gue pengen wangi katanya biar jadi orang indah, boleh nyolong. Katanya biar gambarannya bersih, indah, akhlak yang bagus. Nah mulainya aja pakai yang jelek. Cara mengambilnya ada cara yang jahat. Gimana bisa menunjukkan keindahan? Berarti kan cuma kamuflase doang. Berarti kan cuma kepura-puraan. Jadi kalau kita melihat bahwa yang dimaksud dari keindahan dunia dan dicinta itu adalah wanita dan wewangian, kita lihat unsur sekelilingnya Rasulullah SAW. Kita lihat anjuran-anjurannya, kita lihat himbauan-himbauannya, larangan-larangannya, supaya kita tahu itu. Dan juga memang yang di dalam hadis dikatakan Rasulullah itu mencintai keharuman. Rasul demen nama wangi-wangian, ya, yuhibbut tatayyub. Sesungguhnya Rasulullah itu senang dengan wewangian. Jangan kita mentang-mentang kerja bahasanya belum sempat nyari ini nyari itu untuk ganti, akhirnya masuk ke masjid, bau badan udah nyeksa orang. Itu kan orang yang tadinya pengen khusyuk, baunya aromanya aroma ketek. Ya Allah, ini siapa aja yang masuk ini kan begitu, sampai parfum gua kalah. Iya, boleh narik dari pagi, narik Gojek nih, ya dari pagi. Giliran Isya masuk masjid dia kagak pakai baju, masya Allah, nggak ganti baju, nggak nyiapin salinan, apalagi nggak pakai minyak, udah masya Allah, nyeksa orang. Yang ada bukan jadi pahala, yang ada jadi dosa. Ya itu yang salah kaprah kadang-kadang. Yang ngerasa pengen ibadah, bukan yang rajin, tapi nyeksa orang nggak boleh. Masuk tuh harus, itu kan bukti bahwa orang kotor, orang nggak peka, orang nggak mikir saudaranya keseksa. Misal habis makan pete, makan jengkol, dia kagak mikir, kagak berkubur, kagak apa. Akhirnya jatuhnya makruh, sama kayak orang rokok. Ya kita juga Al-Fakir dulu pada sebelum berhenti ada dulu, sekarang udah masuk ke 17-18 tahun. Berhenti ngerokok. Dulu waktu zamannya kita ngerokok nggak demen juga bau rokok, bawa ke masjid. Tapi memang
biasanya orang kalau merokok itu penuh dengan egoisme, buah-buah luluh gitu. Padahal kalau situ sampai merusak situasi lingkungan, itu mengurangi pahala, bahkan bisa mendatangkan dosa. Ini yang harus dicermati. Ini yang kita harus jaga ya. Nabi suka sama wangi-wangian, ya. Itu juga salah satu dari akhlak kebersihan kita dalam beribadah. Ya kalau kita dekat sama orang-orang soleh, ada bau apok, kita lihat, wah harum, indah, bersih. Itu biasanya juga kita kalau kumpul sama orang-orang soleh itu kecipratan hawa-hawa kebaikannya melalui harum-haruman. Itu Imam Nawawi juga menjelaskan wewangian yang disukai karena menenangkan hati dan membantu kekhusyuan ibadah, itu salah satunya adalah bentuk pahala yang akan dituliskan dalam lembaran kita punya kehidupan. Jadi masuknya ibadah, nenangin orang, ya. Ini gara-gara kita pakai wangi-wangian, orang yang tadinya marah kagak jadi dengan kelembutan harumnya wangi tersebut, parfum wanginya. Yang ketiga, kata beliau, kenapa yang ketiga ini adalah sebagai penyejuk mata dalam sholat. Ya, inilah puncak dari hadis ini. Perempuan dan wewangian itu adalah nikmat dunia. Ya, kita bisa nikmatin. Tapi sholat itu adalah kenikmatan roh. Ini puncaknya. Sholat bukan beban, tapi dia adalah kebahagiaannya Nabi. Nabi mengatakan apa? Penyejuk mata dalam sholat. Itu. Karena memang puncaknya di sini adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari qurratu ayun sendiri kan adalah ketentraman hati, yang kalau kita doa apa? Qurratu aini, qurratu ayun. Ya. Itu salah satunya dia bisa menyejukkan hati kita. Nah, di sini beliau memasangkan qurratu ayunnya kepada sholat. Itu kedamaian jiwa. Ya. Ada kebahagiaan yang tersimpan yang paling dalam itu kita di saat melakukan ibadah sholat. Udah puncaknya di situ. Ya, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan barang siapa yang merasakan manisnya sholat, maka ia tidak akan mencari hiburan maksiat. Jawabnya Imam Ghazali sampai bilang gitu. Barang siapa yang dapat merasakan nikmatnya sholat, dia nggak mau. Dia bakal jauh dari hal-hal hiburan yang berbau maksiat. Jadi kalau kita kok masih menikmati hiburan yang berbau maksiat, yang berbau dosa, berarti maaf, sholat itu semuanya gak ada harganya. Alhamdulillah. Karena itu harus ada kesan dan bekasnya. Hikmah di dalam maqasid syariah di sini adalah Islam tidak menolak dunia. Ya, pastinya kan, Islam itu tidak menolak dunia, tapi menatanya. Ya, dunia itu dijadikan jalan menuju akhirat. Puncak kebahagiaan juga bukan apa? Harta dan cinta manusia, tapi puncaknya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijadikan oleh beliau qurratu aini fis shalah. Jadi ada renungan ketika Rasulullah SAW manusia yang paling mulia, ya, namun tetap beliau menikah, tetap beliau menjaga keindahan dengan bertatoyub, merapikan, wangi, bersih, cakep, dandan terus, ya, karena manusia yang paling mulia telah menjadikan tauladan dari agama ini. Kita kudu ngikut, kita kudu tahu kalau emang kita ngaku cinta sama Nabi, ikutin cara-caranya Nabi. Ya, jadi juga dijadikan juga yang terakhir adalah keindahan dalam beribadah yang relevansinya dengan kehidupan modern, mengaitkan dengan rumah tangga, pentingnya mengaitkan tersebut dengan keindahan dalam dunia dan ibadah. Di sini ada yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Jadi pandangan ilmu tasawuf, ya, perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan akan dijadikan jalannya mencintai dunia, tapi juga tidak meninggalkan tujuan paling akhir adalah indahnya dalam beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu kalau orang kesangkutnya di awal doang, sangkutnya di urusan dunia doang, gimana akhirannya? Padahal akhiran kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namanya kejebak di jalanan, kesandung di jalanan, ya, kejeblos. Orang kalau kejebak gimana sih? Nggak sampai tujuan ya. Padahal tujuan kita, akhir kita adalah mardhatillah, minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan dari pembahasan kita menjadikan khazanah keilmuan, ya, bahwa tujuan-tujuan niatan-niatan, ya, yang terbawa oleh masa lalu menjadi baik, yang terbawa oleh kerusakan kita perbaiki lagi, kita tata lagi, kita benahi lagi dengan taubat dan nasuha. Sadari kita udah makin dekat soalnya. Nah ini bakal harusnya nunjukin, tuntunin, menjadi tuntunan untuk menuntun kita. Gitu. Supaya keindahan yang kita cari bukan cuma urusan dunia, bukan cuma urusan bersih doang, cakep doang, rapi doang, tapi terlebih adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita menghadap secara relevansinya di dalam sholat. Waktu kita ngadep beneran, kita udah gak berat lagi. Jadi nggak mikirin lagi yang katanya tar dulu, jangan matiin dulu, jangan, nggak ada. Kita udah sering pasrah kepada Allah. Kalau memang udah sampai ajalnya, maka kita udah melepaskan diri. Kenapa kita bisa melepas diri? Karena udah merasa berusaha mau menjalani apa yang kita tahu. Beda kalau enggak, dulu ya Allah, tunda dulu. Tapi kalau orang-orang udah pasrah ridho terhadap ketentuan Allah, bagaimanapun keadaannya, dia ridho dan ikhlas. Itu karena tujuannya adalah mardhatillah. Tapi kalau orang tidak terlatih untuk mau menata hatinya, mendobrak dirinya, mengintrospeksi jauh di dalam lubuk hatinya, maka dia tidak akan bisa menemukan jalan itu. Ya, kita pernah cerita dulu, orang kalau urusan apa-apa dunia itu dibawa terus ke hati, waktu mati dia bakal ke bawah itu yang dia pikirin terus, yang dia bawa terus. Dagang apa yang misalnya sabu, ya. Sarapan bubur, duren, anjing. Kalau hidupnya urusan itu aja, maka yang dia ingat di kala akhir hayatnya itu bohongin orang mulu, itu yang dia ingat, ngakalin orang mulu, utang ke sono kemari, tipu sono tipu sini, ya dia ingat itu. Karena dia tidak pernah melatih dirinya bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala di kala renggang, di kala lapang, ya, terus dipancing supaya ada ikatan, latah lah bahasanya. Kalau kita lihat malakul maut, subhanallah, apa ini waktunya, ya Allah, Allahu Akbar, udah begitu. Jadi udah merujuk kita kepada akhir kepastian yang nyata. Kita semua bakal mati, kita tahu. Kenapa kita ogah nyiapin sih? Kita tahu nih ilmunya. Kenapa itu? Karena setan nggak pengen kita jadi hamba Allah pilihan yang terbaik. Terus diganggu, keluar dari majelis, keluar dari kajian, sekrulan lari dari sekrulan udah lupa lagi. Itu setan memang yang dia nggak pengen, ya, nggak pengen ada kemuliaan. Tapi kalau kita terus ikuti waktunya azan, waktunya qomat, kita bahagia atas panggilan itu. Lalu kita jalani, misalnya wudhu, ambil wudhu, kita sholat di tepat waktu. Kalau bisa berjamaah di masjid, musola, jauh lebih baik lagi. Setiap langkah dihitung kebaikan. Makanya orang-orang tua yang dikasih Allah panjang umur, ingatnya apa? Ingatnya udah akhirat terus, sholat terus. Ya, makanya musola sama masjid subuh isinya aki-aki, isinya aki-aki. Ya ada anak-anak, ya jarang ada anak muda, ya mungkin lagi kebetulan begadang ya, lagi kebetulan nongkrong, dia belum balik, ya sekalian dah di masjid. Pakaiannya kita ngelihat anak mudanya, nah ini pakaian yang dari semalam romannya beda sama orang tua niat banget, dia pakai baju rapi, dilipat sorbannya, ya dia pakai wangi-wangian, iya dirapihin, nggak terus asal-asalan. Ya, sini gambarin bahwa kalau ahli surga itu bisa mantesin dirinya untuk masuk ke ruang ibadah,
Ya, apalagi nanti waktu kita kembali kepada keluarga kita, semuanya kan indah. Ya, apalagi dengan kehidupan yang nikmat dalam ibadah itu syukurnya lebih banyak. Orang kalau banyak syukur udah kaya banget tuh. Beda kalau masuk ke rumah baru beri salam, muka udah isut, udah usut, pucat. Ya, pantesan di WA ada jawab-jawab. Wah, ayo mau pulang nih, bapak-bapak mau pulang. Kagak dijawab sama dia. Bisa sampai rumah lalu aja isinya. Ya Allah ya Rabbi. Ya kan, di mana kembalinya qurrata ainnya kita. Makanya kita harus akrabkan diri kita dari ibadah dengan sholat kita sama Allah. Nanti diperbaiki tuh. Ya, mudah-mudahan dari pembahasan kita ada manfaatnya dan juga menjadi motivasi batin kita, ya, jasad kita dapat merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga mudah untuk berpasrah diri kepada Allah dan setiap usaha yang kita jalankan ini, dan Allah berikan jalan keluar kepada kita yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiqul hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.